munggah lantai 2. Anjay. Ini penggedenya ibu yang bisa apa-apa ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Sedikit info untuk teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang mungkin nanti atau kapan pengen pulang ke Indonesia, ke bandara khususnya ya. Kita dari tim Suara TKI, Travel Suara TKI siap untuk menjemput teman-teman. Jadi kita sistemnya di charter. Kita tidak perlu menunggu orang banyak, tidak perlu harus penuh, tidak perlu harus berdesak-desakan. Jadi sekali ada orang telepon, kita jemput, langsung ambil, langsung dihantarkan ke rumah. Jadi tidak sampai harus nunggu berapa orang. Jadi cukup satu orang, siapa yang menelpon, kita langsung jemput, langsung hantar pulang ke rumah. Di situ bisa tidur nyenyak, bisa full AC, full musik, dan full wifi ya. Jadi kalian otomatis pengen ngabari keluarga atau gimana, di situ di mobil saya juga ada wifi. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang ingin menggunakan jasa Travel Suara TKI, silahkan hubungi nomor WA di bawah ini. Oke, kita tunggu. Oke, seperti video di awal tadi, ini ada beberapa orang yang mencoba datang ke pesta pernikahan seorang Mbak TKW di Taiwan. Dan nggak tahu ini masalahnya, tiba-tiba saja ada Pak Polisi. Apakah Pak Polisi ini mendapat undangan juga, atau mungkin sekedar kiriman dari seseorang yang melaporkan. Jadi pada intinya, yang menurut penjelasan di sini saya melihat dari komentar bahwa pernikahan ini yang menjadi mempelai ya, menjadi mempelainya ini ternyata anak kaburan. Saya yakin mungkin di sini mungkin punya mantan atau gimana, dan tahu si mbaknya ini mungkin mau menikah, apalagi dia kan kaburan. Nah, apalagi dia langsung mungkin saja sih ya, mungkin saja dia menghubungi polisi bahwa si ini tuh kaburan, dia mau nikah ini. Dan apalagi polisi langsung sidak lah, langsung datang, dan apalagi langsung ke TKP. Dan di sini si mendingnya dia nggak main langsung seluduk gitu loh, nggak langsung main gitu. Jadi di sini ditanyakan dulu baik-baik, namun ternyata pas dilihat ternyata emang si pengantinnya ini seorang overstay atau non prosedural. Nah, jadi otomatis seperti ini yang harusnya menikmati hari-hari pernikahan, namun karena terciduk Pak Polisi, ya akhirnya gimana? Harus ngikut ke polisi, yaitu ikut ke ruangan khusus balai polisi ya. Dan di sini khususnya untuk teman-teman, bagi siapa saja yang mungkin melaporkan kejadian ini, boleh dikatakan kalian nggak berkeprimanusiaan. Dia mau menikah ya, mau menghalalkan hubungannya, namun kenapa sampai harus laporkan gitu? Saya yakin intinya kalau tidak ada yang melaporkan, nggak mungkin lah polisi itu sampai kepo mau orang nikah, mau sampai mendatangkan, itu tidak mungkin. Jadi seketat-ketatnya di Taiwan itu nggak ada yang namanya polisi itu merazia. Maksudnya tiba-tiba saja datang ke pernikahan orang tanpa laporan dari orang lain. Ini pasti sebuah atau mungkin ada orang melaporkan, dan setelah itu ya apalagi polisi langsung datang dan langsung ditangkap ya, langsung ditangkap, diintegrasi, otomatis akan ditahan. Ini sesuatu yang momen sangat menyedihkan sekali untuk kedua mempelai, namun semoga saja sih sebelum ditangkap itu sudah disahkan. Jadi nanti kalau mungkin seumpama keduanya itu overstay, otomatis kan biasanya kalau sudah proses pulang dan bisa menikmati bulan madunya di Indonesia guys. Otomatis kalau di Taiwan nggak bisa, karena kan sudah ditangkap polisi ya, otomatis nanti akan masuk sel ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman berhati-hatilah yang overstay, khususnya mau nikah dan mungkin punya mantan yang mantannya kayak gitu atau gimana, otomatis takutnya nanti kejadian seperti ini. Kalau boleh, oversight itu nikahnya itu harus privasi ya. Nggak usah lah ngundang teman-teman, apalagi sampai diraya-rayain. Kalian harus sadar, kalian itu oversight ya. Jadi nanti kalau pas mungkin ada orang yang kurang enak sama kalian, atau mungkin pernah bermasalah, kalian menikah, apalagi kalian oversight, apalagi langsung dilaporkan ke polisi. Nah, jadinya seperti inilah, langsung ditangkap, dan otomatis akan dibawa ke kantor polisi. Nah, jadi di sini teman-teman, dimanapun bekerja, ingat fokus untuk bekerja, jangan sampai mau yang aneh-aneh ya.
Karena gimana pun kita niatnya untuk menghidupi keluarga demi masa depan. Saya Saputra, Suara TKI.